Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep aman itu adalah konsep kemanusiaan yang begitu komprehensif dalam perspektif Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam memandang bahwa rasa aman, kondisi aman itu maknanya syamil, komprehensif dalam kehidupan seorang manusia. Tidaklah disebut aman kalau sekedar amannya nyawa seseorang dari ancaman-ancaman, mungkin dilukai, dicederai, bahkan dibunuh. Tetapi Al-Quran menyebut konsep aman yang boleh kita fahami sebagai puncak dari pemaknaan, puncak dari konsepsionalisasi iman, aman itu. Kata aman di dalam Al-Quran memang hanya disebut kalau dalam bentuk ma'rifah pakai alif lam, itu hanya 3 kali di dalam Al-Quran. Sementara hanya 1 kali kata aman di dalam Al-Quran diwujudkan dalam bentuk nakiroh, alias tidak pakai alif lam. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bihi. Ini pakai alif lam. Kalau datang rasa aman ataupun datang rasa takut, maka mereka berserah diri kepada Allah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Siapakah di antara 2 kelompok yang pantas mendapatkan rasa aman? Alladzina amanu. Allah menjawab, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan syirik. Ulaika lahumul aman, mereka itulah pemilik keamanan sejati. Wahum muhtadun, mereka sungguh orang-orang yang dapat hidayah. Kalau yang bersifat nakirah hanya 1 ayat dalam An-Nur. Wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan ia ganti kondisi takut mereka amna
dengan rasa aman. Kenapa Allah tidak menyebutkan aman secara definitif? Aman dalam segi apa? Aman dalam dimensi apa? Aman dalam jenis apa? Para mufassir menyebutkan kalau aman ini bersifat am alias umum dan tidak ada takhsis, ini gambaran bahwa keamanan itu adalah milik semua orang. Tak peduli jabatan maupun posisi keduniaannya, dia elit maupun mungkin kelompok elit, dia mungkin pemimpin, hakim, penguasa maupun rakyat, sama-sama dia berhak meraih namanya rasa aman. Ya. Ya. Kemudian rasa aman ini oleh hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dieksplorasi sampai pada detil-detilnya, dan disinilah fungsinya sunnah Nabi. Hadis Nabi adalah memberikan bayan kalau masih ada yang global, memberikan qaid ikatan lanjutan kalau ayat-ayat bersifat mutlak, menafsirkan kalau ayat-ayat bersifat umum, dan menguatkan hukum kalau sudah ada, serta menambah hukum yang barangkali dan pasti belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Haji Wada, pidato universal, pidato penghabisan beliau sebagai sebagai Rasul yang mau menghadap Allah Azza wa Jalla di hadapan 10.000 jamaah, beliau berpidato, ya, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku beritahu siapa yang disebut beriman? Kata iman di sini amina ya'manu amnan, amina ya'manu amanan, imanan itu hampir sama. Iman dengan aman itu beda tipis. Rasul melanjutkan al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Disebut mukmin kalau orang-orang di sekitar dia merasa aman dari kejahatan orang tersebut terhadap harta mereka, terhadap nyawa mereka. Mukmin orang yang melahirkan keamanan. Orang yang jadi penyebab keamanan adalah orang yang mampu bagaimana menjaga amwal, hak kepemilikan bendawi siapapun, anfus, nyawa, harga diri orang dijaga, tidak harus dijadikan objek bullying, objek cercaan, caci maki di media massa dan lain sebagainya. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut muslim kalau orang-orang di sekitarnya yang sama-sama berislam adalah selamat dari kejahatan lisan dia maupun kejahatan tangan dia. Sebuah deklarasi yang begitu indah bahwa disebut orang beriman kalau dia melahirkan rasa aman. Rasa aman yang bukan subjektif, yang hanya mungkin bersifat personal, tetapi bagaimana annas, orang-orang di sekelilingnya bisa merasakan aman, tentram, tidak terganggu dalam dua hal yang pokok, amwal, kepemilikan bendawi ataupun kepemilikan non bendawi. Kita punya karya intelektual, tidak boleh dikutip, apalagi dicaplok, diplagiat dan diklaim dengan penulis baru, padahal itu adalah milik dia. Ya, hak kekayaan intelektual sama juga harus dijaga dari plagiarisme, dari penjiplakan, karena sama itu adalah melahirkan ketidakamanan. Maka para syurahul hadis, para pensyarah hadis, mereka menyebutkan beberapa jenis keamanan, rasa aman. Yang pertama adalah al-aman al-aili, keamanan rumah tangga.
Dari mana keamanan rumah tangga ini diambil? Pilarnya apa? Kita percepat Al-Quran maupun hadis. Jelas dalam surat Ar-Rum, di sini ada 4 pilar rumah tangga yang bisa melahirkan keamanan. Yang pertama al-mawaddah, rasa suka antar pasangan, antar anggota keluarga. Ar-rahmah, rasa sayang yang begitu dalam. Ar-rifqu, lemah lembutnya dalam keluarga itu. Dan terakhir adalah husnul adab, the power of etika. Jika rumah tangga dimanapun kosong dari 4 jenis, jauh dari mawaddah, jauh dari rahmah, jauh dari ar-rifqu dan husnul adab, maka goncanglah, maka hancurlah tatanan rumah ini. Negara akan hancur kalau bermula dari kehancuran rumah ini. Rumah tangga pulang dari pekerjaan tidak merasa aman karena tidak mendapatkan pilar yang 4 tadi. Akhirnya lari ke tempat-tempat lain, kemaksiatan, geng, kelompok. Yang ini adalah merusak tatanan hidup dan kehidupan. Siapa yang hancur rumah tangganya, berarti hancur rasa aman. Yang kedua, al-aman al-ma'ishi, keamanan ya dalam bagaimana membelanjakan dan bagaimana mengelola pendapatan yang didapat. Menarik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengapa mengaitkan kecerdasan dalam mengelola penghasilan itu bagian dari keamanan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis singkat sekali, min fiqhir rajuli rifquhu fi ma'isyatihi. Di antara kecerdasan seseorang adalah dia profesional dan dia cerdas mengelola pendapatannya. Ini adalah sebuah taujih alias apa, arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah mengelola pendapatan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Seorang suami tidak boleh terlalu kikir, dan itu dicela oleh Rasulullah Islam. Tetapi juga jangan terlalu royal memberikan belanja kepada anak anggota keluarganya. Apalagi di zaman online begini, pinjaman online, shopping online, yang itu kadang merusak tatanan al-iqtisad, kesederhanaan dalam membelanjakan. Bisakah jamaah Al-Furqan menjadi garda terdepan dalam cerdas mengelola pendapatan sebagai bagian dari namanya al-aman al-ma'ishi? Yang ketiga, al-aman al-wazifi, keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam bekerja pilarnya hanya 2 kata, al-amanah yaitu jujur, wal itqan profesional. Itu saja. Siapa yang datang ke kantor tempat kerja ini kaya dengan pengkhianatan kepada unit kerja, ini adalah merusak keamanan al-wazifi, wazifah. Pantesan banyak properti, mungkin kantor yang hilang. Banyak ketika diaudit daftar inventaris barang, banyak yang tidak entah berak kemana. Belum lagi itqan, mengapa indikator kerja, hasil kerja, output kerja tidak sesuai dengan perencanaan. Sekian proyek, sekian output, sekian indikator keunggulan tidak diraih. Ini adalah karena kita tidak punya keamanan dalam segi apa? Al-wazifi. Profesi yang diisi dengan al-amanah, profesi yang diisi dengan profesionalisme. Innallaha yuhibbul amal, yuhibbu ahadan ayutqinal fil amal. Yang dicintai oleh Allah adalah orang pekerja yang dia profesional dalam pekerjaannya. Oke, siapa yang malas-malas dalam bekerja, siapa yang sekedarnya hanya bekerja, maka akan kena jeweran dari Allah. Ingat, ada satu dosa, ada satu perbuatan yang bisa menghancurkan dosa tanpa istighfar, yaitu apalah? Kerja yang baik. Man amsakalan min amalihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang sore harinya kelelahan karena bekerja, maka sore hari pula ia diampuni dosanya.
Yang selanjutnya adalah al-aman al-ijtimai, keamanan sosial. Keamanan sosial ini adalah keamanan yang bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab individu. Ya, la yadkhulul jannata minkum illa rahim. Tidak akan masuk surga kata Rasul di hadapan jamaah kecuali orang yang suka sayang, suka menyayangi. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahim. Ya Rasul, kami sudah biasa mengasihi, memberikan kasih sayang. Qala laisa rahmata ahadikum nafsahu wa ahla baitihi hatta yarhaman nas. Tidak termasuk orang mencintai diri dan keluarga kalau dia belum mencintai annas, semua manusia. Kita kadang ego, yang penting anak sendiri yang aman, istri sendiri yang aman, keluarga yang aman, atau yang dikasihi, diberi empati, simpati, perhatian. Tapi orang di sekeliling kita tidak diberi kasih rasa empati kita, maka kita bukan orang penyayang. Hari ini kita dengan mungkin gempuran materialisme, gempuran hedonisme, ini adalah ancaman bagi keamanan sosial. Ikat dengan ukhuwah, ikat dengan ta'awun, maka kita akan menjadi kulluna rahim. Kita adalah penyayang satu sama lainnya. Yang selanjutnya agak unik ketika Rasulullah SAW menyebutkan aman dalam segi tanda lalu lintas. Apa hubungannya tanda lalu lintas dengan keamanan? Rasul sampai menyitir dalam satu hadis sahihnya ya, bahwa la'anallahu man ghayyara manaratil ardi. Hadis Muslim. Allah melaknat siapa yang merubah tanda jalan, tanda petunjuk jalan di atas muka bumi. Allah laknat. Di sini berarti Rasul sangat peka. Bagaimana tanda jalan ataupun mungkin petunjuk jalan itu adalah membuat keamanan. Vandalisme, orang yang kadang wujud lahir dari keisengan, padahal itu merusak tatanan lalu lintas, tatanan perjalanan ini oleh Rasulullah SAW termasuk terlaknat sekali. Dan terakhir adalah al-aman asyasi. Para ulama menyebutkan al-aman asyasi apa? Memang maknanya politik, Pak. Tapi dimaknai di sini apa katanya? Siapapun manusia, baik persorangan atau jamaah, tidak boleh melakukan teror terhadap orang lain dengan cara apapun, dengan alasan apapun. Tarwiyah, menakut-nakuti. Kita sedih. Ada gelombang grup preman membubarkan diskusi para tokoh. Tokoh terhormat, tokoh yang teladan kita dibubarkan. Kita sedih, kegiatan-kegiatan kebaikan dibubarkan. Dalam proses ini adalah hilangnya al-aman asyasi. Maka Rasulullah SAW idal taqal muslimani bisayfihima faqatala ahaduhuma bil qatl sahibahu fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua muslim mengacungkan senjatanya, lalu salah seorang berhasil membunuh salah satu lawannya, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kalau kita sebagai sivitas akademik, tentu 5 atau 6 jenis keamanan itulah harapan kita terwujud pada saat ini. Dan karena kita insan akademis, saat terakhir adalah al-aman al-ilmi wa da'wi, aman secara intelektual, aman dalam melakukan aktivitas dakwah kita. Ketika kita aman secara intelektual, maksudnya kita aman ya dari fitnah-fitnah kehidupan, dari penyesatan-penyesatan, dari gonjang-ganjing yang sekarang sudah sangat banyak sekali di media massa, meracuni rasa beragama, meracuni mahabbah kita kepada zuriyah Rasul dan lain sebagainya. Maka hadirin jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, apapun
Yang sedang kita cari sekarang, kita ingin adalah mujtama masyarakat kita, mujtama yang islami, bukan mujtama yang jahili. Hukum yang benar-benar tegak dalam agama, beragama maupun bernegara. Pemimpin yang benar-benar jadi teladan, rakyat-rakyat yang patuh dengan ulil amrinya, yang soleh berpihak kepada kemaslahatan rakyatnya, maka itulah semua ini insyaallah akan melahirkan fa'ayul fariqaini ahaqqu bil aman. Orang yang pantas patutnya meraih keamanan adalah orang yang bisa bertauhid sejati, beramal, berilmu, mencari kehidupan yang dengan rezeki yang halal, pandai mengelola pendapatnya yang didapat, utuhnya integritas keluarga, serta bagaimana umat ini bebas berekspresi dalam norma-norma agama dan bernegara. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja apa yang terjadi di Timur Tengah pada saat ini, terutama eskalasi yang ketika tindakan genosida yang belum berhenti ke Palestina, sekarang beralih pula ke Lebanon Selatan, sehingga memicu Iran pun ikut serta dalam eskalasi militer seperti itu. Ada kekhawatiran apakah ini akan memecah lahirnya, meledaknya perang dunia ketiga. Kita sebagai warga yang mungkin agak jauh dari peta konflik tetap punya rasa, punya empati bahwa konflik militer bukanlah solusi terbaik kalau ingin menciptakan keamanan. Tapi rasa keadilan yang memang sedang dicabik-cabik oleh kekuatan hegemoni Zionisme yang dibangun, yang terlalu didukung babi buta oleh Amerika pada saat ini. Rasa keadilan. Saya kenal watak orang Arab. Saya sadar banyak orang Arab yang rahim. Mereka empati, simpati kepada siapapun. Mereka tidak senang berkelahi, bertempur. Setiap warga Arab itu semuanya wamil. 2 tahun mereka harus wajib militer, baru bisa bekerja dimanapun. Semua lelaki Arab itu terlatih untuk mereka berperang. Karena emang apa? Pecah perang, meledak suatu saat. Yang kita khawatirkan sekarang adalah drama ketidakadilan ini melebar nanti ke tempat lain. Eskalasi Timur Tengah pasti berdampak kepada Asia Tenggara, bahkan kita. Nah, disinilah peran Indonesia, peran negara besar yang mungkin harus bisa memaksimalkan memaksimalkan peran PBB agar gencatan senjata benar-benar terwujud. Kita bosan dengan adagium Timur Tengah adalah drama darah dan darah. Karena memang ada eskalasi yang berbasis ketidakadilan, injustice, ketidakadilan. Maka kalau keadilan, kalau rasa aman tadi terwujud, orang Timur Tengah dimanapun tidak senang berperang dengan pihak lain, apalagi dengan sesama komunitas muslim. Saatnya lah insan dan akademis kita satu rasa, satu suara untuk menyuarakan keadilan, justice for all, untuk menyuarakan kebenaran, objektivitas, serta bagaimana kedamaian, keamanan ini adalah milik semua orang. Semoga pemimpin-pemimpin di dunia disadarkan bahwa mari ambil akal sehat, tinggalkan egoisme, campakkan semangat hegemoni ataupun mungkin superioritas ras yang itu adalah awal dari bibit kehancuran keamanan di dunia ini. Semoga kita diberi kekuatan umat Islam, para syuhada di Lebanon, di Palestina, di berbagai tempat lain. Allah terima ruh terbaik mereka dan Allah kuatkan para mujahidin di sana, serta Allah bangkitkan wahdatul ummah,
negara-negara Islam untuk turun serta ke gelanggang dengan diplomatik, dengan ekonomi, agar bisa menciptakan amnan syamilan wala yubaidilannahum min ba'di khaufihim. Mungkin selama ini mereka merasa khauf, orang-orang apalagi daerah konflik, setelah Allah gantikan dengan amnan, rasa aman. Itu harapan kita, harapan semua insan yang begitu mencintai perdamaian dengan menegakkan keadilan, kebersamaan dan persamaan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma yadana, waj'alul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la mahmuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullakum wa aqimis shalah.